Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia jualah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran dengan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi hukum-hukum puasa dari kitab Fathul Qorib karangan Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Majhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah, sekarang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ada daripada itu, hari ini kita akan membahas apa saja hukum puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Siam atau saum adalah kata berbentuk masdar. Keduanya menurut arti bahasa mengekang atau menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu siam atau saum, yang berarti mengekang atau menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya, dengan niat tertentu. Nah, berarti puasa itu dengan niat, karena semua kegiatan kita itu harus dimulai dengan niat. Karena tanpa niat, suatu pekerjaan itu tak akan ada nilainya. Sepanjang siang hari, nah berarti puasa itu dijalankan pada siang hari, yakni ketika berkumandangnya azan subuh sampai dengan berkumandangnya azan maghrib, yang dapat dibuat berpuasa oleh orang Islam berakal sehat bagi wanita suci dari haid dan nifas. Nah, berarti untuk wanita yang sedang haid atau nifas itu tidak wajib menjalankan puasa, terlebih itu puasa Ramadan. Di dalam menjalankan puasa Ramadan ada syarat-syarat wajibnya. Syarat-syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Syarat wajib yang kedua adalah cukup umur atau balik. Cukup umur atau balik itu artinya adalah sampai umurnya, yaitu kurun waktu umur 9 tahun sampai dengan 17 tahun. Karena pada masa itu dari jenjang waktu 9 sampai 17 tahun bagi perempuan itu akan namanya mengalami haid atau menstruasi. Bagi laki-laki akan yang namanya mengalami basah atau ikhtilam. Walaupun bagi yang tidak mengalami ikhtilam atau belum haid dari umur 9 sampai 17 tahun tetap wajib menjalankan puasa karena diukur dari umurnya. Yang ketiga daripada syarat wajib puasa adalah sehat akalnya. Maka tidak ada syarat-syarat tersebut di atas orang tidak wajib berpuasa. Berarti apabila orang itu tidak beragama Islam, umurnya tidak cukup,
yang gila, berarti dia tidak wajib untuk berpuasa. Selain syarat wajib berpuasa, juga ada yang namanya rukun fardunya, berarti rukun wajib puasa. Apa sih rukun wajib puasa itu? Nah, oke, sekarang kita simak penjelasan berikut ya. Fardu puasa itu ada 4 perkara, yaitu 1, niat di hati. Karena apa? Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Terlebih itu puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, maka niatnya harus di malam hari. Niat itu wajib dinyatakan untuk puasa fardu seperti puasa Ramadan yang sempurna, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku berpuasa esok hari memenuhi fardu Ramadan tahun ini semata-mata karena Allah. Ingat, niat itu ada di dalam hati. Ketika kita mengucapkan, itu namanya bukan niat, tapi lafaz. Rukun fardu puasa yang kedua adalah menahan diri dari makan minum. Walaupun makanan atau minuman itu sedikit, kalau sengaja maka dapat membatalkan puasa. Nah, ketika kita puasa, kita harus menahan makanan minum. Ketika kita sengaja mencicipi atau memakan minuman sedikit saja, itu dapat membatalkan puasa. Berbeda jika seseorang itu lupa memakan 1 piring nasi, 1 gelas es di siang hari, dia makan tapi lupa bahwa dia itu berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan atau orang yang dulu tentang puasa, mungkin karena masih asing tentang Islam, atau yang baru masuk Islam, maka hal yang demikian tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah mengenal ajaran Islam, khususnya tentang puasa, maka batal puasanya. Yang ketiga, berbadan atau bersetubuh dengan istri sengaja. Nah, tapi jika lupa tidak batal, sebagaimana lupa makan atau minum. Tapi apabila kalian bagi laki-laki bermimpi tilam atau mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak disengaja. Menurut hemat penulis, fardu puasa itu pada dasarnya digolongkan menjadi 2, yaitu 1 niat di malam hari, 2 mengekang nafsu, menahan diri dari segala yang merusak puasa, termasuk di dalamnya menahan nafsu birahi, nafsu seks. Nafsu menyerang sejuta nafsu yang akibatnya seseorang manusia enggan kembali pada fitrahnya. Itulah sebabnya saat puasa Ramadan berhari raya fitri. Mohon maaf sebelumnya jika ini bersangkutan dengan masalah tabu. Namun ini wajib kita ketahui karena sebagian merupakan bagian dari fikih, pelajaran fikih. Yang keempat, rukun fardu puasa adalah mengekang diri atau menahan diri dari muntah yang disengaja. Nah, di sini apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau mengorek-korek mulut dengan sengaja sehingga muntah, maka itu akan membatalkan puasa. Lain halnya jika muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasanya. Tadi setelah kita ketahui bersama syarat-syarat wajib puasa, rukun wajib puasa. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang merusak puasa. Apa sajakah itu? Itu ada 10 perkara. Yang pertama, yang ke-1 dan kedua sengaja
memasukkan benda apa saja ke dalam lubang, baik lubang yang terbuka ataupun tertutup. Misalnya, benda yang masuk pada luka-luka di kepala bagian dalam. Nah, itu tidak boleh kita memasukkan sesuatu di bagian lubang-lubang yang ada di tubuh kita, seperti lubang hidung, lubang telinga, mulut. Nah, itu tidak boleh karena itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang merusak puasa adalah menyemprotkan obat ke dalam salah satu dua jalan, yakni kubur atau dubur, jalan muka atau belakang pada waktu sakit, dari depan, dari arah kemaluan atau dari belakang. Itu tidak boleh karena dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang ini kan masa pandemi COVID-19, itu ada kan yang namanya vaksin. Nah, itu tidak membatalkan puasa menurut fatwa MUI. Karena apa? Karena tidak memasukkan, melewati lubang-lubang yang ada di tubuh. Yang keempat, sengaja muntah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sengaja muntah itu dapat membatalkan puasa. Yang kelima adalah sengaja bersebadan dengan istri. Tidak boleh itu. Karena itu dapat membatalkan puasa dan itu juga akan membayar kifarat. Nanti akan dijelaskan di keterangan selanjutnya. Yang keenam, inzal, yakni mengeluarkan air mani tanpa bersetubuh, atau yang zaman sekarang ini namanya masturbasi. Nah, itu tidak boleh ya bagi laki-laki atau perempuan karena itu dapat membatalkan puasa. Inzal bil mubasyarah tanpa sebadan, kata penyusun. Nah, kata penyusun ya, tidak termasuk dalam mimpi karena keluar mani akibat mimpi tidak membatalkan puasanya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya apabila kita bermimpi ihtilam atau mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Untuk syarat nomor 7 sampai dengan 10 karena haid, nifas, hilangnya akal, gila, dan murtad, maka apabila sedang berpuasa tertimpa salah satu 4 perkara tersebut, itu khususnya bagi perempuan ya, haid, nifas, itu maka batal puasanya. Kan ada setiap bulan itu pasti akan mendapatkan kedatangan tamu yang namanya haid bagi perempuan. Walaupun itu 1 menit menjelang berbuka, ketika kita merasa ada sesuatu yang keluar dan datanglah haid itu sendiri, maka pada saat itu juga batal pula puasa kita untuk hari itu. Dan nifas apabila ada perempuan yang melahirkan pada bulan Ramadan, maka tidak wajib atasnya berpuasa dan akan diganti dan membayar kifarat di bulan yang akan dijelaskan selanjutnya. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada sunnah-sunnah puasa, yakni ada 3. 1. Segera berbuka ketika telah jelas matahari tenggelam, tapi kalau masih meragukan maka jangan segera berbuka, jangan terburu-buru, dan yang disunahkan dalam berbuka adalah buah kurma kalau tidak cukup dengan air saja. Nah, disunahkan itu yang pertama adalah kita bersegera berbuka puasa. Yang disunahkan itu memakan buah kurma. Apabila tidak ada, maka cukup dengan air saja. Sunnah yang kedua yaitu menunda atau mengakhirkan sahur selama tidak sampai tiba saat syak, waktu imsyak. Kalau terjadi demikian, maka tidak perlu melambatkannya, mengakhirkannya. Dan dengan makan sahur itu telah diperoleh kesunatan walau hanya sesuap nasi dan seteguk air minum. Nah, kita disunahkan untuk menunda atau mengakhirkan waktu sahur. Kalau di Indonesia itu waktu imsak dan azan subuh itu ada renggang waktu. Jadinya ketika kalau di Arab sendiri imsak dan
Oke. Ketika imsak dan azan subuh itu berdekatan, kalanya di Indonesia itu kan jenjang waktunya cukup lama, jadinya itu adalah bahwa rambu-rambu hati-hati kita bersiap-siap untuk menyudahi sahurnya. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari omongan jorok, perkataan keji, maka yang tengah berpuasa harus pandai memelihara diri. Jangan sampai berdusta atau menggunjing, memaki dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Ibu berharap kepada siswa-siswi Ibu semuanya agar terus menggali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan puasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.